Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 dalam masa biasa yang ke-18. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami Maha Pengasih, semua orang Kau sayangi dan Kau panggil masuk ke dalam gerejamu bersatu dengan Yesus Putramu. Kami mohon Kau jaga dan Kau lindungi agar kami selalu setia kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga seluruh hidup panggilan dan karya kami semakin terarah kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, banyak orang memimpikan adanya tanda lahiriah untuk menguatkan kebenaran iman yang dianut. Namun sejatinya hal itu tidaklah penting dan esensial dalam hidup iman kita. Hal yang diperlukan adalah adanya disposisi batin untuk melihat semua realitas dalam kacamata ilahi. Maka kita akan sanggup melihat dan menemukan tanda-tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan, meneguhkan, mendorong, serta memperbaiki hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini, kata kuncinya adalah soal tanda dan pertobatan.
Yesus ditanya oleh orang banyak, "Apa tanda-tanda yang bisa kau berikan bahwa engkau adalah Mesias?" Lalu Yesus dengan tegas mengungkap bahwa angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki tanda yang ada di sini itu sudah lebih besar daripada tanda Nabi Yunus. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, kecenderungan manusia kita adalah selalu ingin mencari tanda. Kita selalu minta tanda. Tetapi apakah memang tanda-tanda dari Tuhan itu sifatnya fisik, material, kasat mata, dan bisa dibuktikan secara empiris? Bisa dibilang sangat jarang kita mendapatkan tanda seperti Rasul Paulus yang mendapatkan sinar cahaya dari Tuhan, lalu dia harus menemui Ananias, dan setelah disembuhkan dia menjadi pengikut Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tapi sebenarnya saudara-saudari yang Tuhan cintai, kalau kita sungguh-sungguh memiliki iman yang dalam dan sungguh memiliki disposisi batin di hadapan Tuhan, maka kita harus mengakui dan mengatakan dengan jujur bahwa tanda-tanda dari Tuhan untuk menyatakan bahwa Ia ada dan Ia selalu hadir dalam kehidupan manusia sebenarnya kita hadapi dan kita alami secara langsung setiap hari, setiap saat, setiap detik. Tanpa kehadiran Tuhan, kita pasti sudah mati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, salah satu tanda nyata amat sederhana tetapi kita jarang untuk menyadarinya karena kita anggap biasa-biasa saja adalah nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita dari hari ke hari, dari saat ke saat. Bayangkanlah kalau Tuhan mencabut atau tidak lagi memberikan nafas kehidupan kepada kita. Apakah kita masih bisa hidup? Apakah kita masih bisa bercakap-cakap? Apakah kita masih bisa bertindak, merasa, dan sebagainya? Tentu kita sudah mati. Maka nafas hidup adalah satu tanda mujizat yang terbesar yang kita alami setiap hari. Siapapun kita, saudara-saudari yang Tuhan cintai, mengalami itu semua. Tanda mujizat yang luar biasa dari Tuhan berupa nafas kehidupan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masih banyak dari kita yang tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh para rasul. Kita harus menemukan sendiri dan kita harus membaca tanda-tanda zaman dari Tuhan. Lalu lagi pula, iman kita tidak didasarkan pada bukti dan tanda lahiriah semata. Iman itu justru adalah tanggapan dari manusia untuk percaya pada Allah. Bagi kita, orang Kristiani, orang Katolik, Yesus adalah tanda nyata kehadiran Allah. Ia menyertai kita setiap hari, bahkan kita selalu menyantap tubuh dan darahnya dalam Ekaristi Kudus. Dengan demikian seharusnya kita tidak mencari tanda lain dan ragu akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dari pihak kita diminta untuk percaya kepada Tuhan dan bertobat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian perayaan Ekaristi atau menyantap tubuh dan darah Kristus adalah salah satu bukti lain lagi yang sungguh nyata tentang tanda kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita.
Maka setiap kali kita menyantap tubuh dan darahnya, Tuhan kini tidak tinggal di luar, tapi tinggal dalam hati kita, dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah, apakah kita sungguh percaya dan yakin bahwa Ekaristi atau tubuh dan darah Kristus yang kita santap dan minum adalah sungguh-sungguh Tuhan yang nyata dan hadir dalam kehidupan kita. Maka para saudara-saudari yang Tuhan cintai, mari terus dalam kehidupan kita berjuang untuk selalu memperbaharui, melakukan disposisi diri di depan Tuhan. Mudah-mudahan kita tidak lagi seperti orang-orang munafik, orang-orang Farisi yang selalu minta tanda lahiriah dari Tuhan. Tapi kita sungguh yakin dan percaya dan sungguh merasakan bahwa Tuhan selalu hadir dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.